Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Aprilianti dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Kamarudin MKom. Pada pertemuan pertama, yaitu pengantar mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah memberi penjelasan mengenai materi yang akan dipelajari dan yang akan dipresentasikan masing-masing kelompok sesuai dengan kelompok yang nantinya akan dibagikan. Beliau menjelaskan materi pengantar atau materi dasar Pancasila, juga membahas kontrak peraturan perkuliahan, metode yang digunakan di perkuliahan, dan rangkaian tugas perkuliahan pada semester ini. Kemudian pada pertemuan kedua, yaitu pengenalan Pancasila, Pancasila yang merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dan melibatkan pemikiran para tokoh-tokoh bangsa. Menariknya, Pancasila dirumuskan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Proses perumusannya mencapai bentuk akhir setelah melalui berbagai tahapan penting termasuk sidang PPKI dan pidato bersejarah Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menegaskan kepercayaan bangsa kita pada Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan penghargaan kita terhadap hak dan martabat manusia. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, memperkuat kesatuan kita dalam keberagaman yang ada. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi dasar demokrasi di negara kita. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, materi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Pada materi ketiga, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna yang sangat dalam. Sila ini menegaskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang religius. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa sila ini juga mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di negeri kita. Indonesia dikenal dengan keberagaman agamanya. Kita di Indonesia mempunyai 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama-agama yang diakui secara resmi. Meskipun setiap agama-agama ini memiliki konsep ketuhanan yang berbeda, namun semua agama mengajarkan nilai-nilai luhur dan spiritualitas yang memperkaya kehidupan bangsa kita. Penerapan sila pertama Pancasila ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kita bisa melihatnya dalam kebebasan beragama yang dijamin oleh negara, dan kita dapat menjalankannya melalui sikap saling menghormati terhadap perbedaan keyakinan, dan kita dapat menjalankannya melalui sikap saling menghormati terhadap perbedaan keyakinan. Pembahasan selanjutnya yaitu sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan pentingnya menghargai nilai dan harga diri manusia dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Sila kedua ini berlandaskan pada sila pertama dan sekaligus menjadi dasar pada sila-sila berikutnya. Dalam sila ini kita menemukan nilai-nilai penting tentang kesetaraan, keadilan, dan perilaku yang baik. Penerapan sila kedua ini dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Pertama, sila ini mengajarkan kita untuk mengakui kesamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia. Kedua, sila ini mendorong kita untuk mengembangkan sikap saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, sila ini dengan tegas menolak tindakan semena-mena terhadap sesama manusia. Pertemuan kelima yang membahas sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagaman bangsa kita. Sila ketiga ini memiliki posisi yang sangat penting. Ia dijiwai oleh sila pertama dan kedua. Makna persatuan dalam sila ini sangat luas, mencakup upaya untuk menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan menjadi satu kesatuan Indonesia yang utuh. Implementasi sila ketiga ini dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini sangat mulia, termasuk semangat kebersamaan, rela berkorban untuk bangsa, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk memperkuat persatuan, kita perlu menerapkan prinsip-prinsip penting seperti Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme yang kuat, kebebasan yang bertanggung jawab, dan wawasan Nusantara.
Namun, kita juga harus waspada terhadap tantangan yang dapat mengancam persatuan kita, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kesenjangan sosial ekonomi. Dan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat kita terapkan untuk memperkokoh persatuan. Solusi tersebut meliputi peningkatan literasi digital untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian, partisipasi aktif dalam proses demokrasi pendidikan, dan pengembangan sikap toleransi antar kita. Selanjutnya, sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan prinsip demokrasi dan partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan bernegara kita. Adapun inti dari sila keempat ini adalah mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Ini berarti mewujudkan demokrasi di berbagai aspek kehidupan serta menekankan tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan bersama. Yang perlu kita pahami, demokrasi Pancasila berlandaskan nilai-nilai sosial budaya bangsa kita, selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan dijalankan melalui sistem perwakilan. Partisipasi politik rakyat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sila keempat ini. Partisipasi ini meliputi berbagai bentuk, seperti keterlibatan dalam pemilihan umum, musyawarah di tingkat lokal, penyampaian pendapat, hingga pengawasan kinerja pemerintah, yaitu kuis dan refleksi persiapan ujian tengah semester atau UTS. Pada pertemuan ke-7 ini dilaksanakan dua agenda, yaitu kuis dan refleksi persiapan UTS. Pertama, melaksanakan kuis yang membahas tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kuis ini bertujuan untuk menguji pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, refleksi persiapan UTS. Dalam sesi ini membahas persiapan yang perlu dilakukan untuk menghadapi ujian tengah semester, yaitu membuat makalah dan video presentasi kelompok berdasarkan materi yang sudah dipresentasikan pada pertemuan sebelumnya. Melalui refleksi ini, masing-masing kelompok akan mengevaluasi kesiapan dalam membuat dan mempresentasikan tugas kelompok tersebut. Pada pertemuan ke-8 ini adalah dilaksanakannya ujian tengah semester atau UTS. Agenda pertemuan ini hanya mencakup dua hal utama, yaitu melakukan absensi dan pelaksanaan tugas ujian tengah semester. Untuk tugas ujian tengah semester akan dilakukan dalam bentuk tugas presentasi dan pengumpulan makalah. Tugas ini didasarkan pada materi yang telah dipresentasikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya mengenai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya perlakuan adil dan jaminan kesejahteraan oleh negara kepada seluruh warganya. Kita semua menyadari bahwa kesenjangan sosial masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan sumber daya, kebijakan yang tidak merata, pengaruh globalisasi, dan kondisi geografis yang beragam. Dampaknya sangat nyata dalam bentuk meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan kejahatan. Untuk mengatasi hal ini, penerapan nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dilakukan di berbagai lingkungan. Di sekolah, kita harus menerapkan sikap adil dan gotong royong. Siswa dan guru perlu saling menghormati dan bekerja sama dalam berbagai setiap kegiatan. Di rumah, penghormatan terhadap setiap anggota keluarga dan partisipasi dalam pekerjaan rumah tangga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan adil. Sementara itu, di tempat kerja, sikap saling menghargai rekan dan menghindari segala bentuk diskriminasi. Pembahasan pada pertemuan 10 yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat 5 nilai inti yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut mencakup ketuhanan atau religiulitas, kemanusiaan atau moralitas, persatuan Indonesia atau kebangsaan, pemusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial. Implementasi nilai-nilai ini penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati keberagaman agama, menjunjung hak asasi manusia, menjaga persatuan, berpartisipasi dalam musyawarah, dan memperjuangkan keadilan sosial. Peran individu sangat penting dalam membangun moralitas berbangsa, meliputi penanaman nilai sejak dini menjadi teladan yang baik, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, menjaga integritas juga komitmen, menjadi agen perubahan, dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, implementasi Pancasila ini menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, pengaruh budaya asing, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya keteladanan pemimpin. Adapun faktor pendukung implementasi Pancasila mencakup landasan konstitusional yang kuat, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta peran aktif lembaga masyarakat.
Selanjutnya, pertemuan 11 yang membahas tentang Konstitusi dan Pancasila. Landasan konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa kita. Konstitusi ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan dan mewujudkan keadilan, serta nilai-nilai ideal dalam bernegara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 yang harus tercermin dalam setiap pasal konstitusi kita. Hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat kita lihat dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan dasar negara sesuai dengan sila-sila Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen antara tahun 1999 sampai tahun 2002 yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia, memperkuat demokrasi, menjamin hak asasi manusia, dan menciptakan checks and balance antara lembaga negara. Beberapa perubahan penting hasil amandemen meliputi pembatasan masa jabatan presiden, pembentukan lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Penting untuk kita ingat bahwa setiap aturan dan kebijakan di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan selanjutnya mengenai Pancasila dalam konteks global. Indonesia telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam diplomasinya. Salah satu contoh signifikan adalah peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, di mana kita mengajak negara Asia dan Afrika untuk bersatu melawan penjajahan. Dalam konteks regional, Indonesia berperan aktif di ASEAN, menjaga perdamaian dan kerjasama di Asia Tenggara. Kita juga berpartisipasi aktif dalam misi-misi perdamaian PBB dan sering menjadi penengah dalam konflik internasional. Bahkan dalam menyelesaikan masalah internal seperti konflik Aceh melalui perjanjian Helsinki tahun 2005, Indonesia menunjukkan komitmennya pada prinsip keadilan dan persatuan. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia terus memperjuangkan hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Pembahasan berikutnya yaitu kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan berbasis Pancasila adalah sebuah konsep yang menekankan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap aspek kepemimpinan. Konsep ini berlandaskan pada 5 sila Pancasila yang masing-masing memiliki implikasi penting dalam kepemimpinan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menekankan kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai spiritual dan toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengutamakan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, berfokus pada kemampuan mempersatukan perbedaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dan aspirasi rakyat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun, penerapan kepemimpinan berbasis Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya moral dan keteladanan pemimpin, kecenderungan mementingkan diri sendiri atau golongan, ancaman perpecahan bangsa, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan, serta pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin untuk konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan materi yang terakhir yaitu pada pertemuan ke-14 yang membahas tentang integrasi nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Di Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini. Adapun strategi yang dapat diterapkan meliputi pengembangan kebijakan berbasis Pancasila, pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, mendorong partisipasi aktif masyarakat, penguatan institusi, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dan mahasiswa memiliki peran yang penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan sebagai agen perubahan, penyebar pengetahuan, peneliti dan inovator, penggerak kegiatan sosial, dan calon pemimpin di masa depan. Yang ke-15 yaitu kuis dan refleksi persiapan UAS. Pertemuan ini merupakan persiapan menuju semester. Pertama, dilaksanakannya kuis. Kuis pada pertemuan ke-15 ini mencakup berbagai topik kunci dalam pemahaman kita tentang Pancasila. Kuis ini menguji pengetahuan tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan membandingkan rumusan Pancasila yang sekarang dengan rumusan terdahulu.
Selain itu, kuis juga berisi pemahaman tentang penerapan konkret masing-masing sila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauh lagi, kuis ini menganalisis tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, untuk memikirkan solusi yang dapat diterapkan di tingkat individu, masyarakat, dan negara dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Diminta untuk menyusun sebuah makalah yang berisi rangkuman materi yang telah kami pelajari selama 1 semester ini. Yang kedua, melakukan presentasi review materi secara individu. Presentasi ini membantu untuk melatih kemampuan komunikasi dan pemahaman mendalam tentang materi kuliah selama 1 semester ini. Baik, itu saja review materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.